Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan belajar tentang acupressure ya. Sebagian mungkin teman-teman sudah pernah merasakan ya. Kemudian kalau pas kondisi capek sendiri, itu kita juga biasa untuk memijat sendiri ya. Acupressure artinya memijat ya. Pressure tekanan, memberikan tekanan. Ini hanya contoh ya, contoh tentang acupressure. Ilmu di acupressure cukup mendalam ya. Saya sendiri belum pernah mengikuti pelatihan ya, pelatihan khusus untuk acupressure ini. Kita sekedar sharing ya dengan teman-teman semuanya, mahasiswa. Kita sharing apa sih acupressure, paling tidak kita bisa pahami. Nah, ke depannya jika ada kesempatan kita bisa melakukan ya seperti pelatihan ya, pelatihan untuk acupressure ini. Dulu hanya sama ya mata kuliah seperti ini, untuk pelatihannya memang khusus ya. Bagi yang sudah ikuti acupressure, hal-hal seperti di gambar ini ya sudah terbiasa ya, untuk melakukan acupressure pada titik-titik yang memang berhubungan dengan keluhan pasiennya. Sifatnya di situ adalah memberikan rangsangan terhadap sistem saraf ya, yang nanti pada titik-titik tersebut bisa memberikan efek ya bagi organ-organ yang memang mengalami masalah. Untuk definisi sendiri, acupressure adalah salah satu bentuk pengobatan tradisional ya, keterampilan dengan cara menekan titik-titik akupuntur dengan penekanan menggunakan jari atau benda tumpul di permukaan tubuh. Kadang kalau kita melihat orang-orang yang melakukan acupressure itu bisa menggunakan tangan, ya, bisa juga dibantu dengan menggunakan alat benda tumpul ya. Biasanya bentuknya segitiga dari kayu dan itu sangat mudah untuk digunakan. Ada yang runcing, ada yang seperti jempol ya, ada yang untuk ini keroan ya. Jadi lengkap alat itu. Acupressure terapi dengan menekan titik di bagian tubuh yang merupakan jalur meridian dengan penekanan yang menggunakan tangan. Jadi titik-titik yang ditekan itu memang yang memiliki pengaruh ya terhadap keluhan si pasien ya. Jadi tidak hanya ditekan-tekan saja, tapi tidak tepat ya sesuai dengan keluhan pasiennya. Cuma memang acupressure ini rata-rata dikuasai ya, dikuasai oleh orang-orang yang memiliki keterampilan khusus ya, keterampilan khusus untuk melakukan acupressure. Banyak yang mengikuti pelatihan, tapi kalau tidak memiliki keterampilan khusus, tidak memiliki kepekaan dalam melakukan acupressure, terkadang ya manfaatnya tidak terasa ya. Kalau di daerah-daerah, mungkin teman-teman kalau ada masalah keseleo, ya, salah urat, itu kan kita bawa ke tukang pijat ya istilahnya. Nah di situ mereka memiliki keahlian khusus ya
belajarnya pun mungkin tidak mengikuti pelatihan akupressor, tapi belajarnya menggunakan teknik yang lain yang bisa mendeteksi beberapa daerah tubuh yang memiliki keluhan atau masalah kesehatan, sehingga mereka bisa melakukan tekanan-tekanan pada titik-titik yang memiliki masalah. Bahkan mereka hafal, ya, kalau kita tekan pada daerah tertentu, ini efeknya akan ke bagian tubuh yang sakit. Contohnya pasiennya muntah, ditekan, dipijat daerah sini, nanti dia akan berhenti muntahnya. Pasiennya diare, ditekan di daerah tersebut, nanti diarenya berhenti, ya. Jadi ada titik-titik yang memang mereka bisa merasakannya, ya. Akupressor dalam kesehatan, ya, akupressor merupakan pengobatan yang mudah dilakukan, ya, aman, bermanfaat, dan dapat dilakukan sendiri untuk pertolongan pertama mengatasi penyakit ringan dan gejala penyakit tertentu. Akupressor ini mudah, ya, mudah untuk dilakukan siapapun, ya. Untuk profesionalnya memang butuh pelatihan khusus, butuh keterampilan khusus, tapi untuk sekedar untuk memberikan manfaat itu bisa dilakukan, siapapun bisa, asal mengetahui titik-titik yang ditekan. Dan ini aman, ya, tidak memiliki efek samping yang beresiko, ya, beresiko, karena memang hanya melakukan penekanan pada daerah bagian luar. Hanya saja ada beberapa yang harus dipahami oleh terapis, ya. Yang harus dihindari adalah ketika menemukan benjolan-benjolan yang tertentu, di mana benjolan itu jika dilakukan penekanan justru akan merangsang tumbuhnya benjolan itu semakin besar, ya. Ada beberapa titik benjolan yang ketika dipijat justru akan merangsang menjadi dia lebih cepat membesar. Nah, itu yang harus dihindari, harus dimengerti, sehingga memang aman selama bagian tubuh yang dipijat itu tidak memiliki benjolan yang cepat berkembang, ya, entah itu kelenjar, tumor. Nah, itu harus hati-hati, karena daerah tumor atau kanker, kemudian kanker kelenjar, itu kalau ditekan semakin lama dia akan semakin membesar, karena dia seperti ada stimulus untuk percepatan pertumbuhan dari sel kankernya. Cukup aman jika tidak memiliki masalah yang saya ceritakan tadi. Kemudian, dan bermanfaat, ya, dapat dilakukan sendiri untuk pertolongan pertama mengatasi penyakit ringan dan gejala penyakit tertentu, pusing, ya, pegel, dan lain-lain. Dasar falsafah akupressor, ya, falsafah alamiah, ya. Falsafah alamiah, kenapa? Karena ini alami, tidak menggunakan bahan campuran atau bahan-bahan lain selain hanya penekanan, ya. Tidak memerlukan bahan-bahan kimia, ya, karena memang alami tanpa pengaruh dari alat-alat khusus, hanya menggunakan alat tadi, benda tumpul atau menggunakan jari, ya. Hukum keseimbangan, ya, ada sebab akibat, ya. Jadi akupressor itu memberikan keseimbangan bagi orang yang diterapi untuk mengembalikan keseimbangan pada bagian tubuh tertentu agar bisa berfungsi dengan baik, ya. Karena memang tujuan dari pengobatan terapi adalah untuk mengembalikan tubuh supaya
seimbang. Sistem kerja semua bagian tubuh itu seimbang. Ketika semua bagian tubuh bekerja secara seimbang, maka didapat manfaat ya dari akupressor tersebut. Kemudian sebab akibat contohnya ya terjadi spasme atau kram ya pada otot, nah, maka harus dilakukan akupressor, pelenturan. Ya, ketegangan pada otot maka harus dirilekskan dengan akupressor bisa. Perubahan kualitas dan kuantitas ya. Di sini kualitas dari akupressor ya itu sangat ditentukan ya dari cara terapis untuk memberikan akupressor ya. Kemudian kuantitasnya, rutenya, lamanya dalam melakukan tekanan itu juga perlu diperhatikan. Ada yang ahli akupressor, ada juga yang sekedar mengetahui cara akupressor. Contoh, ketika otot masih tegang, itu terkadang ada yang langsung dilakukan penekanan secara kuat. Nah, itu kan membuat si pasien menjadi kesakitan ya. Maka diperlukan waktu yang cukup lama untuk merilekskan otot, baru lama-lama bisa ditambah tekanan dari terapisnya. Kemudian saling ketergantungan, holistik, menyeluruh ya. Bio, psiko, sosio, spiritual ya. Jadi secara biologi itu bermanfaat, secara psikologi itu memberikan rileks ya pada orang yang dilakukan akupressor. Jika kalian pernah ya ataupun mungkin sering jika capek-capek Anda melakukan pijatan-pijatan ya, minta tolong pada orang lain untuk melakukan pemijatan. Itu akan menimbulkan efek yang rileks ya, nyaman, enak. Kemudian dengan rasa nyaman, tenang, maka memiliki efek juga pada spiritual. Karena spiritual ini bukan hanya untuk beribadah, tapi spiritual adalah ketenangan hati si pasien ya. Saling mempengaruhi dari akupressor. Kemudian ruang lingkup pelayanan akupressor yang pertama adalah promotif preventif, kemudian rehabilitatif. Jadi sifatnya itu pencegahan. Promotif dan preventif ya. Promotif itu memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada pasien yang dilakukan akupressor ya. Memberikan edukasi, memberikan informasi. Kemudian preventif adalah pencegahan. Sifatnya akupressor adalah untuk mencegah supaya tidak menjadi penyakit yang lebih parah ya. Contoh, terjadi kram pada pemain sepak bola, pada olahraga. Orang-orang yang melakukan olahraga mengalami kram otot, maka harus dilakukan pencegahan agar kram ototnya tidak berkepanjangan, yang bisa mengakibatkan cedera yang lebih parah. Preventif, tidak ada apa-apa, tidak ada keluhan, ya. Pengen di pressure ya bagus ya untuk merilekskan otot-otot di tubuh. Kemudian rehabilitatif ini bagi orang yang pernah sakit. Nah, pernah sakit perlu direhab dengan menggunakan akupressor ya. Nah, ini manfaat akupressor ya. Meningkatkan imunitas atau sistem pertahanan tubuh.
Itu tadi, kalau orang dilakukan akupressur itu memberikan kenyamanan, rileks, ya, kenyamanan pada pasien. Kemarin sudah saya jelaskan, ketika orang itu merasa nyaman, maka hormon yang keluar itu adalah hormon yang baik, ya, endorfinnya muncul sehingga dia memberikan rasa nyaman pada pasien di akupressur. Kemudian akan meningkatkan imunitas bagi si pasien. Karena sifat yang rileks tadi mempengaruhi otak untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada pasiennya. Kemudian meregenerasi sel atau memperbaiki sel yang rusak. Bisa merangsang, menstimulus untuk perbaikan sel, yang memperbaiki sel yang rusak. Kalau kita lihat pada gambar, ya, banyak orang melakukan berbagai cara untuk mengembalikan keremajaan kembali. Kulit-kulit sel-sel diremajakan kembali dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah akupressur. Ya, terapi akupressur juga mampu memberikan efek yang bagus untuk memperbaiki atau meregenerasi sel-sel baru. Kemudian membangun kembali sel-sel yang lemah. Ya. Jadi sel-sel yang mungkin sudah di usia ini ya, usia 40 tahun, nah sel-selnya sudah mulai melemah, sudah menua, maka dilakukan akupressur untuk merangsang kembali sel-sel yang sudah melemah untuk kembali segar. Sehingga tubuh mampu memproduksi zat-zat tertentu untuk ketahanan tubuh. Manfaat yang lain adalah pencegahan penyakit, ya. Penyembuhan penyakit, ya, selain mencegah tadi juga bermanfaat untuk penyembuhan penyakit, ya. Ada titik-titik tertentu tadi seperti mungkin di gambar telapak tangan tadi dengan berbagai macam gambar organ tubuh yang bisa mempengaruhi pada organ tersebut walaupun titik yang dipijat hanya di telapak tangan atau di telapak kaki, ya. Kemudian rehabilitasi, promotif, ya. Manajemen stres dan keseimbangan tubuh energi. Siapa yang nggak merasa enak ketika dilakukan akupressur? Ya pasti senang. Terutama ketika ini ya, bagi si cewek-cewek ya, mahasiswi yang pernah ke salon pasti akan dilakukan pressure, ya, akupressur pada bagian wajah untuk membersihkan wajah. Itu kan ada pijatan-pijatan yang memberikan efek yang rileks sehingga yang dipijat tidak stres. Kemudian bagi yang pernah krimbat, ya, atau keramas di salon, itu juga ketika keramas pun ada pijatan-pijatan tertentu yang membuat si pelanggan, customer itu merasa rileks sehingga stres-stres seharian atau pekerjaan akan hilang. Kemudian meringankan nyeri, ya. Rata-rata memang ketika ada masalah nyeri pada otot, yang cocok adalah dengan melakukan akupressur. Aman, tanpa bahan kimia, tanpa alat tertentu, ya, itu bisa meringankan nyeri. Contohnya salah bergerak, ya. Ketika Anda salah bergerak tanpa perhitungan akan terjadi kesalahan dislokasi pada otot, tulang, ya, maka harus diperbaiki. Cukup dengan akupressur itu juga bisa meringankan rasa nyeri pada pasiennya. Nyeri tidak hanya pada daerah otot, tapi juga pada nyeri kepala, ya, perlu dilakukan akupressur. Berkaitan dengan persalinan, ya.
Kalau menggunakan persalinan lama itu bahkan yang modern pun dibutuhkan dengan kerjasama terapis akupresur ya, agar proses dari persalinannya menjadi lebih mudah, meningkatkan kehidupan seksual. Oke. Dasar akupresur, nah ini ya, ini bisa dipahami, bisa mengenal dasar akupresur ini jika kita mengikuti pelatihan akupresur. Ini pelatihannya lumayan ya. Tidak cukup 1 hari untuk melakukan pelatihan-pelatihan akupresur karena harus memiliki sertifikasi ketika akan melakukan akupresur ya. Kalau di jalur pendidikan memang harus ada mengikuti pelatihan ya. Cuma kalau jalur keturunan itu beda lagi, cukup menerima titipan ilmu ya dari orang tuanya mampu melakukan akupresur kan gitu. Kalau bagian tidak memiliki ya harus mengikuti kemampuan pelatihan ya. Mengenal yin yang ya, karena memang yang memperdalam pengobatan atau terapi-terapi komplementer di dunia ini memang dari negara Cina ya, yang memang memperdalam pengobatan tradisional ya. Kalau Anda menyaksikan beberapa film ya dari negara Cina, Hong Kong gitu kan ya, itu mereka mengedepankan terapi-terapi tradisional ya, mereka memperkenalkan pada dunia dengan terapi-terapi tradisional dan pengobatan-pengobatan tradisional. Mereka memperdalam pengobatan-pengobatan tersebut ya. Nah, dunia barat kan tidak. Kalau kita setengah-setengah, ada yang mempelajari, ada yang enggak, ada yang percaya, ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau bagi orang Cina, tingkat kepercayaannya dengan hal-hal seperti ini luar biasa ya. Kemudian energi vital, kemudian mengenal 5 unsur penyebab penyakit harus mengetahui, kemudian memahami fenomena organ, dan 4 cara pemeriksaan. Ini tidak akan saya sampaikan semuanya karena memang dasar-dasar pelatihan ini harus dikuasai oleh peserta. Ya, jujur kalau saya sendiri belum pernah mengikuti pelatihan akupresur ini. Ya, nggak hanya sharing ya, sharing. Siapa tahu dari Anda yang bisa ya atau berminat untuk melakukan terapi akupresur ke depannya, bisa mengikuti pelatihan. Teori yin yang ya disebut juga teori keseimbangan, di mana antara alam semesta makrokosmos dan tubuh manusia mikrokosmos saling berkaitan satu sama lain. Ya. Artinya ini gambarnya kalau yin yang itu kan hitam dan putih. Artinya ada keseimbangan di antara semuanya, tidak hanya alam semesta dengan tubuh manusia, tapi juga keseimbangan di dalam tubuh ya, di dalam tubuh kita sendiri pun diperlukan keseimbangan. Makanya kalau di Islam itu dianjurkan ketika makan itu harus seimbang ya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air minum, sepertiganya untuk nafas ya. Kalau tidak diperhitungkan, biasanya kalau kekenyangan, kita jadi kurang cairan, karena tidak bisa minum dengan jumlah yang seimbang. Kemudian kita menjadi sesak, susah untuk bernafas, karena memang diafragma tidak mampu mengembang. Jadi ekspansi parunya itu terbatas karena terdorong oleh makanan yang terlalu banyak, sehingga diafragma tidak bisa turun dan paru-paru tidak bisa maksimal ekspansinya, sehingga kalau kekenyangan akan terasa sesak. Nah, disitulah perlu keseimbangan. Bagi orang Cina mungkin dia mengatakan yin yang ya. Kemudian energi vital
adalah substansi esensi tubuh yang memelihara aktivitas organ tubuh, jaringan tubuh, dan meridian. Pembentukan energi vital bagi manusia, intisari bawaan waktu dilahirkan, ginjal. Makanan yang dimakan, itu contohnya, mempengaruhi pada limpa dan lambung. Kemudian energi vital yang beredar di darah, itu dinamakan yin qi. Rahasia kesehatan adalah melimpahnya sumber qi yang digunakan dan disimpan dengan baik melalui gaya hidup yang sehat. Jadi karena ini adalah ilmu yang lebih banyak diperdalam di negeri Cina, maka bahasa yang digunakan pun adalah bahasa Cina ya. Istilah-istilahnya, penggunaan istilahnya. Apabila aliran energi vital atau qi terhalang atau tersumbat, tidak seimbang, maka itulah tahapan sakit. Jadi kalau ada energi qi-nya ya, itu tidak lancar ya, terhalang oleh sesuatu, maka orang tersebut akan menjadi sakit. Dan bila stimulus untuk membuat seimbang energi vital tubuh, maka akan terjadi pemulihan kesehatan. Sehingga disinilah akupresur dibutuhkan untuk menstimulus, merangsang kembalinya energi qi untuk seluruh tubuh. Sehingga orang tersebut akan mengalami pemulihan kembali. Kalau Anda sering melihat iklan-iklan di TV, itu banyak produk-produk ya. Produk-produk kesehatan itu dari Cina ya, alat-alat produk pijat, pijat kepala, pijat punggung, kursi pijat. Mereka yang mengembangkan. Karena memang dipercaya bisa memberikan efek yang bagus bagi tubuh. Bahkan sandal pun mereka membuatnya ya, sandalnya dibuat dan tekanannya disesuaikan ya pada bagian telapak kaki yang memang berfungsi untuk merangsang organ tubuh, bukan organ-organ tertentu, untuk berfungsi dengan baik, berfungsi kembali normal. Itu dibantu dengan pijatan atau pressure, akupresur pada daerah kaki. Ini adalah cara merasakan energi vital ya. Bagi teman-teman yang mungkin pernah mengikuti ya kegiatan bela diri, itu biasanya bisa merasakan energi vital. Contoh untuk gambar yang ini ya. Contoh pada gambar pertama, orang yang berdiri ini ya. Pada orang yang berdiri ini, energi dia berusaha untuk mempertemukan energi vital ini. Nah, kalau orang mengikuti bela diri, semakin besar energinya, seperti gambar kedua di bawahnya, gambar ketiga, gambar keempat, ini maka energi orang tersebut semakin tinggi. Ya. Kalau dia cuma sedikit jaraknya, itu artinya energi vitalnya tidak kuat. Ya. Kalau dulu ya ada pelatih saya, dia mampu mengeluarkan energi vital ini seperti pada gambar nomor 2. Ketika kertas sobekan kecil-kecil kertas ditaruh atau dijatuhkan di antara kedua telapak tangan yang tidak terhubung, kertas itu akan berputar dan akan terlempar. Ya, itu namanya energi yang muncul ya. Anda bisa rasakan sekarang, mungkin Anda bisa merasakannya pada energi yang pertama ya, pada gambar yang pertama. Karena saya sendiri pun ketika melatih itu, yang lebih terasa adalah ketika di gambar pertama, karena memang tidak terlalu besar ya. Harus dilatih untuk memunculkan energi. Anda bisa melakukannya, nanti tangan Anda akan
terasa ada tarikan di antara kedua tangan. Ya, kedua tangan itu akan ada rasa tarikan. Atau mungkin ada gerak-gerakan, maka makin lama makin berat. Ya, contoh seperti ini, ketika Anda gerakan makin lama, Anda akan merasakan tarikan di antara kedua tangan. Anda bisa perhatikan aja sekarang, Anda bisa merasakan tarikan, ya, ataupun tekanan pada kedua tangan ini. Semakin lama akan semakin berat. Apalagi kalau dilakukan dengan konsentrasi, ya. Nah, kalau mau praktek silakan. Saya kasih waktu setengah menit. Silakan coba. Mulai dari yang dekat dulu, ya, digerakkan. Nanti akan lama-lama Anda akan merasakan ada tekanan di antara kedua tangan. Bisa berat, bisa menarik keduanya, ya. Bisa ada tarikan. Kemudian normalnya kita tidak sadar adanya gerakan Qi dalam tubuh, sama halnya kita tidak sadar akan gerakan nafas kita, ya. Karena memang dipengaruhi oleh sistem saraf ya, saraf simpatis dan saraf parasimpatis, sehingga nafas kita tidak perlu diingat, kan gitu ya. Tanpa kita sadari, kita tidur, nafas kita akan tetap bergerak. Nah ini untuk mengetahui aliran energi Qi di antara kedua orang, ya, seberapa besar energi tersebut bisa muncul, saling tarik menarik atau saling dorong mendorong, ya. Latihan ini dapat menyadarkan kita akan adanya aliran Qi di meridian tubuh. Semakin besar aliran Qi tersebut, orang tersebut, maka jaraknya akan semakin lebar. Bahkan tidak bisa menyatukan tangan karena semakin besarnya aliran Qi tersebut. Jadi biasanya yang mempelajari ini kan orang-orang yang mempelajari tenaga dalam, ya. Tapi tidak perlu Anda belajar tenaga dalam, Anda bisa melatihnya. Jika dilatih terus, lama-kelamaan tekanan ini akan semakin besar. Dan Anda susah untuk menyatukan kedua tangan karena memang ada tekanan di antara kedua tangan tersebut. Itu tadi, ya. Dulu pelatih saya, dia bahkan ketika ada kertas sobekan dijatuhkan di antara kedua tangan, itu akan berputar dan terlempar. Ya, itu karena dia sering melatihnya. Bahu rileks, angkat kedua tangan ke depan, dada dan telapak tangan berhadapan tanpa bersentuhan. Berpasangan dan saling duduk berhadapan dan telapak tangan saling berhadapan tanpa bersentuhan. Bisa Anda perhatikan nanti dengan teman Anda atau pas nanti kita offline, ya, offline minggu depan, ya, offline. Kemudian 5 unsur dalam akupressor, ya, yaitu ada kayu, api, tanah, logam, air, ya. Jantung itu diibaratkan sebagai kayu, kemudian hati itu diibaratkan kayu juga. Kemudian ginjal itu diibaratkan air, karena memang sirkulasi air terbanyak, ya, selain di jantung juga ada di ginjal yang menfilter air. Kemudian paru adalah diibaratkan sebagai logam. Ya, kita kan menghirup partikel-partikel kimia luar biasa, ya. Apalagi yang tinggal di daerah dengan tingkat polusi yang tinggi, pada daerah perindustrian, nah, itu biasanya tingkat polusinya tinggi. Kemudian lambung diibaratkan sebagai tanah, itu, ya. Nah, pada jantung berdetak lebih keras, wajah merah, ujung lidah merah, lidah pahit, mudah lebam, rumah pikiran, itu di jantung, mimpi berkeringat. Emosi bisa bergembira, bisa berlebihan, contohnya.
Kemudian kalau ada masalah pada limpa dan lambung, wajah biasanya terlihat kuning, lidah tebal, terbelah, lidahnya rasa manis, bibir keringat, kemudian otot pegel-pegel, nafsu makan berkurang, bengkak, obesitas, kegemukan, emosi, berpikir, dan lain-lain. Kemudian jika pada paru dicirikan dengan masalah pada paru ya, wajah putih, rasa pedas pada lidah, sesak nafas, hidung keluar sekret, ingus, perubahan suara, kulit dan pori-pori, buang air besar susah, konstipasi atau bisa diare pada paru ya, dan usus. Kemudian pada ginjal, pada kandung kemih, wajah jika mengalami masalah ya. Anda kalau pernah melihat orang dengan gagal ginjal, itu biasanya kulitnya akan menghitam, terlihat gelap. Anda bisa lihat pasien-pasien yang mengikuti hemodialisa ya, biasanya memang kulitnya mengalami kehitaman karena memang racun-racun pada tubuh ya, yang seharusnya dibuang melalui ginjal itu tidak terfilter dengan baik. Ginjalnya tidak mampu mensaring racun-racun yang harus dikeluarkan melalui urin, sehingga racun-racun tersebut pergi ke daerah ekstremitas. Ekstremitas inilah dia akan mengendap di situ sehingga kulitnya akan terlihat hitam, gosong ya, atau bersisik gitu ya. Biasanya orang dengan masalah ginjal wajahnya menjadi hitam ya, yang artinya dia memang bukan dari ras kulit hitam ya, tapi memang ada perubahan. Rambut rontok ya, karena memang racun itu akan berada di daerah ekstremitas di bawah kulit. Dia akan merusak pigmen kulit sehingga mengalami masalah pada daerah kulit, merontok ya. Dari telinga berdenging, kalau pada otak menjadi pelupa, pada tulang menjadi osteoporosis, pada sumsum tulang orang akan mengalami anemia, talasemia, pada kandung kemih sering ngompol ya, artinya bolak-balik ke kamar mandi. Kemudian pada reproduksi akan mengalami infertilitas atau ketidaksuburan. Kemudian emosinya takut ya, kalau ada masalah pada ginjalnya. Ya takut kematian ya, takut kalau meninggal kan gitu ya. Karena tingkat reversibelnya tidak ada, karena organ-organ hati, ginjal, jantung itu irreversibel, artinya tidak bisa memperbaiki lagi ya. Kemudian pada daerah hati dan kandung empedu, jika ada masalah, wajah akan terlihat kehijauan, matanya merah, sendi tendon urat, rasa asam, khusus wanita, gangguan head ya kalau ada masalah pada hati dan kandung empedu. Jadi seperti itu ciri-ciri pada masalah-masalah yang muncul di tubuh ketika pada bagian organ tertentu mengalami masalah. Klasifikasi dari akupressor ada shiatsu, penekanan menggunakan jari secara berirama. Ya. Ada penekanan menggunakan jari yang secara berirama. Kemudian Jinshin, penekanan yang lembut dan berkepanjangan yang penting pada meridian dan jalur-jalur yang terpilih. Setiap titik ditekan selama 1-5 menit. Ya. Kemudian ada do-in, pemijatan terhadap diri sendiri pada otot dan titik-titik meridian. Artinya melakukan refleksi pemijatan sendiri ya, tanpa dibantu oleh orang lain. Biasanya bisa dilakukan pada daerah telapak kaki, telapak tangan. Kemudian ada tuina, pijat yang merangsang titik-titik akupressor dengan menggunakan berbagai ragam gerakan tangan. Kombinasi gerakan terapisnya lebih banyak. Kemudian kontraindikasi bagi orang yang akan melakukan akupressor ya, jangan dalam keadaan terlalu lapar, artinya
kasih jeda antara makan dengan tindakan akupressur paling tidak 2-3 jam ya setelah makan, karena tidak boleh lapar dan tidak boleh terlalu kenyang. Baru saja makan 15 menit yang lalu kemudian melakukan terapi akupressur itu tidak baik ya. Contoh saja ketika Anda setelah makan belum ada 1 jam Anda sudah berbaring, ya itu kan merasanya tidak enak ya, terasa penuh pada daerah abdomen dan juga diafragma. Nah, itu akan mengganggu sistem pencernaan dan itu tidak baik. Kemudian dalam keadaan terlalu emosional ya, atau marah, sedih dan khawatir ya, tidak perlu melakukan akupressur. Karena efeknya ya itu tidak akan terasa. Tetapi kalau bagi saya, kalau itu bisa membuat rileks, membuat hormon endorfin keluar, itu akan lebih baik. Orang yang sedang kondisi marah, sedih, khawatir, itu kan produksi hormonnya, hormon kortisol akan menguasai tubuh, sehingga dia akan merusak sel tubuh kita. Tetapi kalau kita bisa rileks, maka hormon endorfin, ya, hormon kebahagiaan itu akan muncul. Kemudian dalam keadaan hamil muda ya, belum boleh untuk dilakukan akupressur. Cuma kalau bagian lain boleh, tidak boleh ya, kecuali pada daerah mungkin punggung atau abdomen. Teknik pemijatan, ada cara pemijatan, arah pemijatan disesuaikan dengan sifat penyakit yang diderita. Butuh latihan panjang, butuh pengalaman. Sifat penyakit yang itu panas, luar, maka pemijatan pada titik akupuntur yang dilakukan adalah berlawanan jarum jam sebanyak 60 putaran atau dengan istilah sedate. Jika terjadi panas, maka pijatannya berlawanan jarum jam. Jika dingin pada area yang dingin pada pasiennya, maka pijatannya searah jarum jam. Cukup dengan 30 putaran. Ukuran atau bahasanya Jun adalah satuan hitung untuk panjang atau lebar jarak antara titik akupuntur dengan titik acuannya yang digunakan dalam penentuan titik terapi akupuntur atau ilmu pijat turunannya. Artinya titik yang kita temukan contohnya di telapak kaki di pinggir. Nah, pijatannya itu melebarnya ke kanan, ke kiri, dan ke atas bawah itu seberapa jauh agar titik yang kita pijat memang masih berfungsi pada daerah tertentu di organ. Cara kerja akupressur, ketika semua jalur energi terbuka dan aliran energi tidak lagi terhalang oleh ketegangan otot atau hambatan yang lain, maka energi akan menjadi seimbang. Jadi bagi Anda yang pernah di terapi akupressur, bahasa Inggrisnya urut, bahasa Jepangnya pijat, itu ketika kaki, badan, tangan itu masih tegang, maka itu istilahnya belum terbuka energinya masih tertutup, sehingga perlu dilakukan ke peregangan otot ya, pelemasan pada otot. Nah, ketika otot-otot itu sudah mulai ketegangannya menurun, nah itu dianggap bahwa energinya sudah terbuka, sehingga tubuh akan menjadi seimbang. Contoh, ketika kaki terasa pegel semuanya, ya, capek, ketika dilakukan akupressur lama-lama akan menjadi lembut. Yang awalnya tegang, keras, akan lembut. Nah, disitulah aliran darah menuju dan balik, berangkat dan balik akan menjadi lebih lancar. Ya.
aliran darah berangkat dari jantung akan lebih lancar mensuplai energi, nutrisi, oksigen ke daerah ekstremitas di kaki. Karena kaki ini memang paling jauh. Ya, minta tolong si pen dicatat itu suara siapa. Kemudian ketika titik ataupun otot-otot ini sudah mengalami rileks, maka aliran darah yang dari jantung ke daerah ekstremitas akan lebih lancar. Otot-otot pada kaki ketika tidak lancar, maka kaki akan cepat capek. Contoh seperti ini. Anda tidak pernah lari, tidak pernah olahraga. Tiba-tiba Anda mengikuti lari. Tiba-tiba olahraga lari dengan jarak yang ya 2 kilo atau 3 kilo. Tidak lama, karena memang sudah lama tidak pernah lari, kemudian Anda lari, maka kaki Anda akan terasa pegal, cepat capek. Kenapa? Karena aliran darah ke daerah kaki itu tidak lancar, karena memang tekanan dari jantung tadi yang memaksa memompa lebih cepat, ternyata di ekstremitas kita selang pembuluh darahnya kaku, keras, sehingga aliran ke ekstremitasnya tidak lancar. Makanya kaki akan cepat capek. Zat ini ya, apa namanya? Purin, ya, asam ketonnya itu menumpuk pada daerah kaki ekstremitas sehingga cepat capek. Berbeda pada orang yang sudah terbiasa melakukan olahraga, itu otot-ototnya tidak cepat capek karena memang selang pembuluh darahnya itu masih lancar, sehingga tidak cepat capek. Nah, ketika dilakukan akupressor, harapannya otot-otot tadi yang tegang, yang keras, aliran darahnya tidak lancar, bisa lancar kembali. Sehingga kalau dibahasakan bagi akupressor itu energinya terbuka. Dan arus balik dari ekstremitas ke jantung itu lancar. Sehingga zat asam tadi, ya, keton tadi tidak menumpuk pada daerah ekstremitas yang menimbulkan rasa capek dan pegel, ya. Seperti itu. Kemudian aplikasi titik akupressor. Contoh, ketika sakit kepala. Nah, itu istilah-istilahnya ya, datanya. Antara sudut mata dan tepi rambut. Nah, ini ya. Itu bisa dilakukan akupressor pada daerah tersebut ya, pada sudut mata dan tepi rambut. Ini bisa dilakukan pemijatan pada daerah tersebut untuk memberikan efek menghilangkan sakit kepala. Kemudian satu jari di belakang ubun-ubun, nyeri kepala, di atas ya. Satu jari dari ubun-ubun. Ubun-ubun itu kan kalau kalian anak kecil ya, anak kecil kan ubun-ubunnya belum ada batok kelapa. Jadi mundur satu jari itu ditekan. Ya, ditekan. Kan ini ada batas ya. Di batok kelapa ini ada batasnya ya, bagian frontal. Batas bagian frontal ini namanya ubun-ubun, di tengah-tengah kemudian mundur satu jari. Disitulah pemijatannya. Kemudian ada fengsi, cekungan belakang telinga, pintu angin, migrain, nyeri, dan kaku leher. Itu enak jika dilakukan pemijatan pada daerah tersebut. Biasanya kalau tukang potong rambut, itu setelah dilakukan pemotongan rambut selesai, dilakukan pemijatan pada daerah tersebut. Ya. Kemudian kaku pada leher. Ya, Anda bisa perhatikan di bawah, bahasanya jazwi, di bawah tulang leher yang menonjol untuk kaku leher. Artinya di tulang belakang itu ada jarak antara tulang. Nah, disitulah dilakukan pemijatan di bawah tulang.
saraf rata-rata itu berada di bawah tulang, pas. Ya, baik itu saraf apapun itu rata-rata di bawah tulang. Contohnya tulang iga itu juga sarafnya paling banyak di bawah tulang, nempel pada tulang atas. Sedangkan di bawahnya yang tulang atasnya itu tidak ada, tidak terlalu banyak sistem sarafnya. Kemudian pertengahan bahu, manfaatnya kaku leher, kaku lengan, nyeri pundak ataupun stroke ya. Dilakukan pemijatan pada daerah tersebut. Kemudian sesak nafas, satu jari belakang ubun dan juga pada daerah ini ya, batuk, daerah dada ya, tengah dada yang memiliki dominan energi G pada sesak atau asma, dilakukan pemijatan pada tengah dada. Ini kalau dilihat dari gambarnya titiknya memang pada daerah jantung ya, mid clavicula 1, 2, 3, 4 ya, mid clavicula keempat. Kemudian untuk batuk, sesak, nyeri dada, nyeri pundak ya, itu di tengah dada, sirkulasi jantung baru, nyeri ulu hati, sesak asma ASI kurang lancar, dan di situ dilakukan pemijatan. Kemudian pas cekungan di tulang dada, batuk, serak, nyeri tenggorokan, cekukan, ya, dilakukan pemijatan pada daerah tengah dada, ya, sternum, pada tulang sternum. Kemudian tengah antara alis bagian dalam, penyakit hidung, kejang pada anak, dan sakit kepala. Pada rencong bawah hidung, hipersalivasi anak-anak, pingsan, epilepsi, shock. Hipersalivasi itu ngiler ya, ngiler. Karena ada anak-anak yang ngiler, nah itu bisa dilakukan pemijatan pada bawah hidung. Kemudian pada pasien yang epilepsi, shock, itu biasa dilakukan pemijatan bawah hidung. Kemudian permasalahan lambung, itu 4 jari bawah lutut, 1 jempol ke arah luar dari tulang kering, ya. Jadi mengarah keluar, permasalahan pada pencernaan. Kemudian 4 jari di atas mata kaki, bagian dalam untuk gangguan lambung, ya, untuk dilakukan pemijatan. Di situ biasanya banyak saraf nempel pada tulang, itu enak kalau dilakukan akupresur. Kemudian nyeri lambung, 5 jari atas pusar, titik utama lambung, perut tegang atau diare. Kemudian hembusan, ya, indikasinya kecemasan, nyeri ulu hati, muntah-muntah, kaku atau bal jari. Itu bisa dilakukan pemijatan pada daerah gambar, di daerah panah tersebut di tangan. Nah, ini nyeri sendi, kaki bagian luar di antara 2 tulang, ya. Di antara 2 tulang, pada ini kan ada tibia sama fibula ya. Nah, di situ ada tengah-tengahnya tulang tersebut, itu dilakukan pemijatan. Manfaatnya titik utama kasus sendi, gangguan lutut, nyeri iga, nyeri tungkai bawah. Kemudian titik bawah lutut yang masih sama dengan masalah nyeri sendi tadi, 4 jari bawah lutut 1, jempol ke arah luar dari tulang kering, nyeri lutut. Kemudian kaki bagian luar di antara 2 tulang, masih manfaat titik utama kasus sendi tadi. Insomnia, tidak bisa tidur, mengalami gangguan tidur, bisa dilakukan pemijatan pada daerah joint space ya, lurusan kelingking. Di pergelangan tangan, bagian tepi luar di perbatasan pergelangan tangan dengan telapak tangan. Insomnia, bisa Anda lakukan pemijatan pada daerah ini ya, lurus kelingking di sini. Bagi yang insomnia. Kemudian antara sudut mata, tepi, rambut. Kemudian ada di belakang telinga tadi ya, insomnia. Kecemasan dan angina pectoris ya. Ini hubungannya dengan jantung ya. Kecemasan, angina pectoris, nyeri pada jantung.
Lengkungan kelingking bagian tepi luar di perbatasan pergelangan tangan dan telapak tangan. Indikasinya histeria nyeri dada. Kemudian tembusannya ada wikun, indikasi kecemasan motoris dan nyeri ulu hati pada daerah ini. Lakukan pemijatan. Bagi contoh, Anda menemukan pasien dengan angina pectoris, ya, sambil menunggu perjalanan ke rumah sakit puskesmas, ya, itu bisa dilakukan pemijatan pada daerah tersebut untuk mengurangi rasa sesak dan nyeri pada dada, ya. Karena pada pasien dengan angina pectoris ini tindakannya harus cepat untuk mendapatkan pengobatan. Kalau tidak, pasiennya bisa cepat meninggal juga karena terjadi sumbatan pada arteri koronernya. Kemudian kecemasan, flexor carpi ulnaris, ya. Indikasi kecemasan bisa dipijat di daerah yang sama tadi. Pasien yang sedang pingsan itu di bawah hidung, hipersalivasi anak-anak, kemudian 4 jari sebelah lutut, jempol ke arah luar, ya, daerah tulang kering. Kemudian tengah dada untuk sirkulasi jantung paru, sesak atau asma, supaya aliran nafasnya menjadi lancar kembali. Karena pada pasien yang pingsan itu karena aliran otak, aliran darah, oksigen, glukosa ke area otak itu berkurang sehingga tingkat konsentrasi pada otaknya menurun, pasiennya akhirnya pingsan. Kemudian titik di lengan di dekat pertemuan telunjuk dan jempol arah tulang, ya. Induksi persalinan atau pingsan, sakit kepala, sakit gigi, radang tenggorokan, tonsilitis, sinusitis, rinitis. Kemudian jari 3 jari ke atas dari pergelangan tangan, bagian punggung tangan, titik metabolisme, tremor tangan. Bisa dilakukan pemijatan agar metabolisme tubuhnya lancar kembali. Kemudian contoh pijatan pada rematik, ini contoh rematik itu tidak selalu di satu tempat, melainkan sering berpindah tempat. Karena itu, pemijatan bertujuan melancarkan peredaran darah sehingga rasa sakitnya berkurang atau berhenti, ya. Karena memang rata-rata nyeri pada bagian tubuh itu juga disebabkan oleh aliran darah kita yang tidak lancar, sehingga suplai oksigen, suplai nutrisi, suplai glukosa itu tidak sampai pada daerah tersebut, ya. Maka yang sering nyeri, sering sakit itu daerah ekstremitas, ya, kaki, tangan, ya. Jarang kalau tiba-tiba nyeri pada daerah badan, itu kan jarang karena memang bukan daerah ekstremitas. Kemudian titik akupresur untuk penyakit rematik, contoh titik yang mengobati rematik dengan tangan dan kaki, ya, ada jije pada ujung kerutan lipatan siku luar. Ada kerutan di siku luar itu dipijat. Ada yang je di tengah lipatan pergelangan tangan luar. Kemudian ada nesien pada cekungan di bawah tempurung lutut sisi dalam. Jadi ada tempurung di lutut itu di dalamnya, yaitu dilakukan penekanan. Ada waisien pada cekungan di bawah tempurung lutut sisi luar. Ada dalam di bagian luar sekarang di tengah, kemudian ada di tengah lipatan kaki. Titik untuk meningkatkan daya tahan tubuh perlu ditambah, ya, selain pijatan tadi 2 jari di sisi tulang punggung ke-9, ya. Di tengah tulang punggung dilakukan pemijatan, kemudian 2 jari di sisi tulang punggung belakang ginjal. Titik untuk menambah nafsu makan, menjaga jangan sembelit ditambah dengan pijatan jengwan atau 4 jari di atas pusar, supaya nafsu makannya meningkat. 4 jari di atas pusar, ya, dilakukan pemijatan pelan. Taji 3 jari di bawah pusar agar agak ke samping, ya, kanan atau kiri, dilakukan pemijatan. Jadi tidak di bawah pusat, tapi 3 jari di bawah pusat ke arah samping. SOP akupresur pada rematik, ya. Contoh pemijatan akupresur lansia dengan rematik. Rematik adalah penyakit kelainan pada sendi yang menimbulkan nyeri dan kaku pada sistem muskuloskeletal, sendi, tulang, jaringan ikat, dan otot. Kemudian tujuannya adalah untuk membantu mengatasi rematik tangan dan kaki, paling tidak mampu memberikan efek terapi yang menyenangkan sehingga pasiennya tidak lupa, ya. Sehingga pasiennya lupa dengan nyeri yang terjadi pada pasien. Tujuannya membantu mengatasi rematik. Alat dan bahan minyak oles atau minyak zaitun atau minyak yang lain yang bisa digunakan untuk
akupressor ya. Kemudian handuk kecil ya untuk tumpuan ataupun untuk membersihkan bekas dari olesan minyak. Hal yang perlu diperhatikan pelaksanaan secara efektif dan efisien saat pelaksanaan tahap menjaga privasi klien ya. Karena akupressor itu mau tidak mau harus melepas pakaian ya. Karena kalau nggak mungkin dilakukan akupressor tapi pakaiannya tidak dilepas. Nah, maka harus jaga privasi pasiennya. Ya, walaupun yang melakukan pemijatan adalah sesama jenis ya. Kemudian ajak pasien dan keluarga komunikasi yang baik dan berikan sentuhan terapeutik. Artinya komunikasinya kepada pasien itu yang bisa meningkatkan kepercayaan, meningkatkan rasa saling percaya dengan terapis ya. Kalau sudah tidak percaya, sulit untuk sembuh. Karena pada waktu akupressor dilakukan, pasiennya nggak percaya, jangan-jangan ini ngawur. Nah, itu susah. Ya, bisa jadi nggak sembuh. Tempat tidur dalam keadaan bersih dan siap pakai, fasilitas tersedia dalam kondisi baik. Kemudian peralatan untuk pemeriksaan dalam yang terdiri dari termometer, tensimeter, timbangan berat badan bila diperlukan. Tetap dilakukan ya pemeriksaan ini supaya ketika akan melakukan akupressor bisa dipertimbangkan apakah dilanjut atau tidak. Kalau tensinya rendah tiba-tiba akan berbahaya. Kemudian prosedur kerja, dekatkan alat-alat ke klien, cuci tangan, lalu oleskan minyak atau krim pada kaki pada bagian yang akan dipijat. Titik yang mengobati rematik tangan dan kaki, jija pada ujung kerutan lipatan siku luar, di tengah lipatan pegangan tangan luar, kemudian ada cekungan di bawah tempurung tadi ya, cekungan di bawah tempurung luar, kemudian di tengah lipatan kaki, di bawah lutut ya. Selain itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh baru ditambah tadi ya, ya SOP-nya tadi tindakan yang dikerjakan ya. Kemudian lakukan akupressor sesudah akupressor selesai dibersihkan, bersihkan badan klien menggunakan handuk kecil yang sudah disiapkan tadi. Observasi pasien untuk menentukan respon terhadap pemijatan atau titik tekan. Harus ada observasi. Ya, biasanya kalau dia memiliki masalah pada jantung, nah, lihat respon pasiennya. Karena setelah pemijatan, rata-rata pada bagian ekstremitas itu akan menjadi lebih lancar. Sehingga suplai yang tadinya ke otak itu akan menurun. Kemudian rapikan alat, buka sampiran, cuci tangan, dan ucapkan salam. Jangan lupa untuk melakukan dokumentasi ketika melakukan pemijatan. Ya. Tentunya kita mencari terapis akupressor yang memang benar-benar ya, terapis akupressor yang memang benar-benar mampu untuk melakukan akupressor ya. Tidak hanya pijat-memijat tapi harus memiliki ilmunya. Begitu ya. Terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan ya tentang akupressor ya. Kita sharing ilmu. Mungkin di antara kalian yang memiliki minat atau bakat di akupressor bisa dilatih, bisa mengikuti pelatihan ya. Biasanya yang memiliki bakat ini bakat turunan ya. Nah, bisa dilatih ya. Berbuat baiklah pada temanmu yang merasa kecapean. Nah, itu tawarkan ya, tawarkan teman kalian untuk dilakukan pemijatan. Kan lumayan dapat pijatan terapi pijat gratis temannya. Nah, Anda bisa melatih kemampuan Anda dengan melakukan pijatan. Begitu ya. Oke. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan untuk materi akupressor ya. Jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, saya persilakan. Jika memang saya mampu untuk langsung menjawab, saya akan langsung
menjawabnya sekarang juga. Jika dia mampu, ya PR untuk saya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Terima kasih.